Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah. Ya, sedikitlah kita belajar tentang santet biar ketika keluarga kita atau teman kita atau siapapun itu lagi mengalami santet dan kalian tahu, kalian bisa membantunya dan juga memberi pertolongan lah. Karena santet ini saya rasa semakin hari semakin menjadi, dan juga kita nggak tahu kapan santet ini bisa menyerang kita atau keluarga kita. Maka dari itu aku menyajikan cerita ini guna untuk memberikan pelajaran kepada teman-teman dan untuk memberikan warning kepada teman-teman supaya berhati-hati untuk berurusan dengan hal-hal seperti ini. Simak saja video ini dan cerita ini supaya kalian bisa paham. Tentunya dengarkan sampai terakhir ya, jangan sepatah-patah biar kalian gak salah paham. Oke, langsung saja kita ke videonya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan juga like serta share ke teman-teman kalian. Langsung saja kita ke ceritanya sebelum tengah malam. Jangan tonton sendirian. Santet tumbal pring sedapur. Cerita dari narasumber Mas Ipen Aldikra ya. Banyak kisahnya yang saya bagikan di akun YouTube saya. Dan juga cerita ini ditulis oleh mbak saya, Mbak Wins, pena hitam, dan sudah mendapatkan izin oleh keduanya untuk saya bagikan. Kisah ini tergolong ilmu yang ganas dalam dunia perdukunan. Sebuah mantra yang bertujuan membunuh korban secara tuntas, yaitu jika manusia menggunakan rapalan mantra ilmu hitam ini, maka korban yang dituju akan mati sampai 12 keturunan. So, buat teman-teman hati-hati ya kalau berurusan dengan santet ini. Ilmu ini ada sejak zaman dulu, turun dari sebuah empu sakti di masa itu yang menciptakan ajian bambu serumpun. Ilmu mematikan pring yang berartikan bambu. Jenis ilmu ini tidak akan pernah tumbuh tunggal, melainkan berkerumun menjadi serumpun yang disebut sedapur. Pring sedapur memaknakan banyaknya pengiriman makhluk melalui media teluh santet yang menghabisi target sampai tanpa adanya kata selamat bagi yang menjadi korban. Sebelum masuk ke ceritanya, monggo like video ini dan juga bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan pelajaran dari video ini. Wanita itu menjadi gila setelah mendapati kedua mertua, kakak dan adik ipar serta suami, bahkan anak-anaknya meninggal. Mereka meninggal karena menjadi korban sebuah ilmu sakti, ilmu yang mengerahkan 1000 jin untuk menuntun maut pada liang kematian sang manusia. Perjanjian ini dapat terjadi jika sang pengamal atau peminta ilmu ini menumbalkan orang yang sangat dicintainya. Awal dari malapetaka ini hadir hanya karena terjadi perebutan sebuah warisan. Ya, seperti yang kalian ketahui, santet bisa terjadi ketika itu udah urusan warisan, tanah, persaingan, perdagangan, dan lain sebagainya, terutama di urusan bisnis. Manusia yang terjebak dalam pandangan dan nafsu keduniawian terkadang menjadikan mereka gelap mata dan hati, sehingga nafsu duniawinya itu menjadi pemicu keinginan untuk memiliki yang bukan menjadi miliknya. Untuk mencapai tujuan dan ambisi itu terkadang memicu mereka merambah dalam dunia klinik santet, yaitu dengan cara menghabisi seluruh keluarga dari beberapa akar permasalahan yang muncul. Ketajaman lisan pun menjadi salah satu pemicu semakin peliknya prahara darah ini. Setelah kedua orang tua Bu Laras meninggal, dia mendapatkan warisan yang lebih banyak ketimbang dengan Pak Miko, abangnya, dan Pak Eri, sang adik. Hal ini terjadi karena ia merupakan anak perempuan satu-satunya yang sangat dicintai oleh mendiang almarhum. Maka dari itu,
ayahnya mewariskan rumah mewah dan megah itu untuk Larasati. Pewarisan rumah ke Larasati dilakukan secara sah di hukum negara dan dituangkan dalam surat wasiat. Sementara itu, harta Gonogini yang lain berupa uang, tanah, pabrik pengolahan minyak mentah dibagi adil dan rata untuk semua anak-anaknya. Surat wasiat itu dibacakan oleh kuasa hukum tepat di hari ke-40 setelah meninggalnya Pak Haji Darmadi. Namun, imbas dari pembacaan surat wasiat dan pembagian warisan tersebut menjadi asal mula terjadinya peristiwa ini. Ini surat wasiat yang menjadi mandat amanah almarhum itu dianggap memiliki ketimpangan dan tidak berasas keadilan hanya karena sebuah rumah yang menjadi bahan rebutan antara kakak beradik ini. Batam 2012. Malam ini aku al-Dhikra, merebahkan diri di dalam kamar. Tubuhku terasa telah lelah sekali karena aku baru tiba dari perjalanan pulau seberang yaitu Tanjung Pinang. Rumahku ini telah beberapa hari kosong karena aku tinggalkan. Ada beberapa pekerjaan yang mengharuskanku pergi beberapa saat, namun keinginan untuk beristirahat tidak bisa memaksimalkan bisa kerusakan. Hal ini disebabkan munculnya rasa ketidaknyamanan, yaitu terciumnya aroma yang muncul akibat pengapnya udara tanpa adanya sirkulasi yang baik. Ditambah lagi rumah milik ibuku ini memang tergolong angker di lingkungan perumahan. Beberapa kali orang menyewa tetapi tidak ada yang betah. Sosok bocah kecil dan nenek tua selalu usil mengganggu mereka. Tin, tin. Suara klakson mobil tiba-tiba terdengar memanggil dari luar rumah. Ibu datang diantar oleh kakak perempuanku, Mbak Ita. Malam-malam begini mereka berdua tiba-tiba datang ke rumah ini. Pasti ada hal yang sangat penting. Karena biasanya walaupun tengah malam, ibu hanya memberitahu jika ada yang mau dibicarakan. Le, kamu siap-siap. Sekarang kamu tidur di rumahnya Mbak. Besok pagi ikut penerbangan ke Jawa, kata Mbak Ita memberitahuku. Loh, kok dadakan? Memangnya ada apa Mbak? Tanyaku sambil memperhatikan ibu yang masih mengobrol lewat telepon dengan seseorang. Kamu jagain ibu selama di Jawa. Ada saudara yang meminta pertolongan. Dari pembicaraan sekilas itu aku sudah menangkap bahwa ada sebuah masalah yang sedang terjadi. Namun permasalahan itu belum gamblang terlihat. Masih menjadi misteri yang samar-samar. Akan tetapi jikalau ibu sudah turun tangan langsung, sudah jelas jika permasalahan itu bukan hal yang main-main. Karena beliau sangat jarang mau membantu orang yang berkaitan dengan keilmuan jika menurutnya tidak penting dan berbahaya. Setelah mendengar instruksi mbakku, aku mengambil beberapa baju memasukkannya ke dalam tas ransel. Karena mendadak dan tidak tahu sampai kapan menemani ibu ke Jawa, aku mengabari rekan kerjaku memberitahunya jadwal pekerjaan yang harus diurus yang berkaitan dengan pekerjaanku. Kemudian kami bergegas meninggalkan rumahku menuju ke rumah Mbak Ita. Bularas sedang ada masalah Le. Kamu temani ibu dulu ya. Pekerjaanmu bisa ditunda sementara waktu kan? Nggih Bu. Memang masalah apa? Tanyaku ingin menuntaskan rasa penasaranku. Keluarga teman ibu lagi dikepung klinik. Banyak santet yang berbahaya dikirim ke keluarganya. Lah, mung santet kok sampai ibu datang ke sana segala? Kan bisa seperti biasanya, dikasih tahu cara penangkalan juga pemagaran rumahnya, Bu. Kamu tuh kalau belum lihat situasi dan kondisi yang sesungguhnya jangan ngomong begitu, Le. Hal ini sebenarnya sudah lama ibu tangani dari sini, tetapi klinik yang dikirim ini bukan sembarangan, ujar beliau menjelaskan lebih rinci. Nggih Bu, ngapunten. Aku minta maaf atas kelancanganku. Sudah dapat kuprediksi, sihir dan tenung yang akan kami hadapi pasti sangat dahsyat. Karena sudah ditangani dari jarak jauh pun
tetap tidak terselesaikan dan harus membuat beliau tetap turun tangan secara langsung. Bukan andahan kesekten lagi. Jika sudah mencapai kerana sejauh ini, peristiwa kali ini sama persis saat dahulu beliau menangani sebuah kasus, yaitu perang santet yang membuat beliau melakukan pemagaran di beberapa rumah yang beliau kenal. Iki cuma Pak Pati, kudu nggawa lambaran, ibu siapke tameng goib, pean amalki digawe wirid tekani kono ya. Yang artinya ini sangat dekat dengan kematian, harus membawa penangkal. Ibu siapkan pagar gaib, kamu amalkan dibuat wirid sepanjang perjalanan sampai di tempat sana. Kata beliau, setibanya di rumah mbakku kami langsung istirahat. Setelah sholat subuh kami berdua diantar ke bandara untuk check-in penerbangan. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 2 jam, tepat pukul 7 pagi perjalanan dimulai. Penerbangan dari Batam menuju Pulau Jawa. Sebelum tengah hari, kami sudah tiba di bandara tujuan, yaitu sebuah kota di Pulau Jawa. Kami menggunakan jasa taksi untuk melanjutkan ke tempat tujuan. Perjalanan yang kami lalui kurang lebih selama 3 jam. Selama perjalanan, ibu hanya berdiam diri, sementara aku berusaha untuk memfokuskan diri, merapalkan tameng gaib diri, dan kesiapan itu telah dimulai ketika kaki ini menginjak di depan pelataran rumah yang sangat besar dan mewah. Bismillah, kumanti niat krono Pangeran Ta'ala ngawiji dunung Gusti Dunung Siti manunggal marang tumatesing tirta panyuwun ingsun pangayom karena Allah. Mendengar ibu memujikan niatan itu, aku mengikutinya dengan mengucapkan basmalah, lalu mulai mengikuti langkah ibu memasuki pagar rumah itu. Langkah kami baru sebatas halaman rumah, tetapi aura panas sudah menerpa kami, disambut dengan negatifnya astral yang menyelimuti area ini. Ternyata rumah itu kosong tanpa penghuni. Sepertinya memang sengaja ditinggalkan oleh Bu Larasati, entah untuk menghindari teror atau memang selama ini ia pindah ke rumah suaminya. Hanya satu laki-laki tua dengan sarung berselempang di pundaknya yang datang menyambut kedatangan kami. Assalamualaikum, Mbak Larasnya ada Pak? Waalaikumsalam. Bu Lara sekarang berada di rumah bapak suaminya. Di sana juga sedang ada lelayu, Bu, jawab bapak itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal, Pak? Tanya ibu. Anu, Bu, bapak mertuanya Bu Laras yang meninggal dunia. Oh iya, Pak. Boleh saya minta alamatnya biar saya ke sana untuk menemui Mbak Laras? Ternyata ilmu ini sudah menuai apa yang menjadi tujuannya. Korban pertama telah berjatuhan, yaitu meninggalnya mertua Bu Larasati. Selama 2 minggu lebih perutnya membusung, muntah darah, sampai akhirnya ajal memanggilnya. Penanganan medis juga spiritual sudah dilakukan untuk menyembuhkan beliau, tetapi ternyata semua itu tidak mampu menyelamatkan korban. Rumah duka masih dipadati oleh para pelayat saat aku dengan ibu sampai di sana. Raut wajah wanita itu pun masih dirundung duka, dan terkesan ketakutan sedang menyelimutinya. Dengan mata sebabnya sahabat ibuku itu menyalami kami berdua dan kembali memecat tangis itu dalam pelukan orang tuaku. Tumprap kemanungsan tanpa pengamban rasa welas asih iku kasejatining sesat, tanpa paninggal tanpa milah ugeman katresnan. Dunung peteng netro ati kesiprah ngelahirake angkara murka. Malam itu aku mendengar sebuah kesaksian peristiwa kematian yang dipenuhi dengan aroma kejanggalan dan mencurigakan. Mertua Bu Laras meninggal dengan rasa dan juga dengan cara sangat tragis. Beliau menahan sakitnya selama beberapa bulan, terbaring di bangsal rumah sakit sebelum akhirnya ajal menjemputnya. Aku hanya menjadi pendengar ketika Bu Laras dan ibuku tengah berbicara mengenai kejanggalan yang menjadi misteri dan kematian ini. Kondisi mertua Bu Laras saat sakit sangat memprihatinkan. Perutnya membusung besar dengan badan yang hanya tinggal tulang yang terbungkus kulit. Beliau hanya bisa masukkan makanan melalui selang yang ditanam di dalam tenggorokan yang dilubangi. Mulutnya selalu mengatup rapat. Tulang rahangnya keras tanpa bisa terbuka.
menyatukan barisan giginya dengan sangat kuat. Jadi kondisi almarhum sampai seperti itu. Spontan ibuku berteriak lirih karena kaget. Iya mbak, selama 2 bulan lebih di rumah sakit. Kondisi beliau seperti itu. Suami juga sudah mendatangkan kiai dan orang pintar, tapi hasilnya nihil. Maafkan saya Jeng, saya terlambat sampai di sini, kata ibu serasa mengelus sahabatnya. Iya mbak, gak apa-apa, hanya saja tolong dilihat dulu kira-kira apa masih ada gangguan lain pada saya dan keluarga, pinta Bularas sambil menyeka air matanya. Yang tenang ya Jeng, selalu tawakal, serahkan semua pada Tuhan. Selama pembicaraan mereka berlangsung, aku menyimak dengan sesama. Aku hanya bisa menimpali jika tenung yang dikirimkan ini tentu bukan main-main, karena sudah beberapa kiai dan paranormal menangani mendiang selama sakit, tetapi tidak juga membuahkan hasil. Meski manusia meninggal secara sihir termasuk syahid, tapi si korban menahan derita akibat tenung itu. Tentunya hal itu sangat menyakitkan, tatkala menggugurkan dosa oleh dera kepedihan yang dibuat para jin. Gema tahlil masih berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berasal dari dalam dapur. Wah! Kami semua beranjak ke arah dapur, mencari sumber teriakan berasal. Betapa terkejutnya Bolaras ketika mendapati sang ibu mertua terjatuh dan kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan buih yang bercampur darah. Dengan mata membeledak naik ke atas dan tubuh kaku mengejang. Astagfirullah, Mak, teriak Pak Samsi, suami Bularas. Semua orang yang hadir di situ merasa takut melihat peristiwa itu. Semua mengucapkan istighfar. Dengan bantuan beberapa orang, tubuh tua yang terjatuh itu diangkat ke kamar. Tubuhnya masih saja terus kejang dan menggeliat saat mereka menggotongnya. Saat melintasi di hadapanku, terdengar suara ngorok yang keluar dari mulutnya. Bu, kok gak ada tanda-tanda datangnya santet? Tetapi kenapa tiba-tiba nenek itu kondisinya seperti itu ya? Aku bertanya dengan penuh kebingungan. Semua keluarga ini sudah diincar sejak lama, Leh, jawab beliau. Belum sempat aku menjawab perkataan ibu, terdengar teriakan dari dalam kamar. Ma, innalillahi ma. Semua langsung berhamburan menuju kamar, berusaha melihat ke dalam kamar, ingin memastikan apa yang tengah terjadi, termasuk Bularas yang langsung menerobos masuk tanpa permisi lagi dengan orang-orang yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Mertua Bularas kembali memuntahkan darah segar sebelum meninggal. Suasana menjadi tidak kondusif. Semua yang hadir menjerit melihat peristiwa mengenaskan itu. Rasa iba dan prihatin muncul di wajah mereka. Belum lagi kering tanah pemakaman sang suami kini disusul dengan berpulangnya sang istri. Semua wajah terlihat memucat, merasa ngeri akan ilmu santet yang ternyata benar adanya dan membahayakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kata itu terucap dari sudut bibir ibu dan diriku. Oke, mungkin untuk cerita aku sekat di sini dulu nih teman-teman, biar teman-teman pada penasaran dan tentu saja nonton di konten aku berikutnya. Jadi buat teman-teman silakan subscribe channel ini biar gak ketinggalan lanjutan dari cerita ini ya. Dan tinggalkan like kalian karena itu sangatlah berarti buatku. Mungkin kita akan bertemu di malam Jumat ya. Kita akan bertemu lagi untuk menuntaskan cerita ini. Dan mohon maaf juga apabila aku ada belepotan nyampein ceritanya dan bacainnya. Jadi harap dimaklumi ya. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tonton.